Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Di episode ke-9 kali ini, kita akan membahas mengenai surah Al-Anfal, yang dimana surah ini memiliki sekitar, kalau dia tidak salah ya, mungkin sekitar 75 ayat begitu, dan kita akan mencoba untuk membahasnya satu persatu hari ini dengan pokok-pokok yang sudah kami coba untuk rinci kepada teman-teman agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Seperti biasa di Menyelami Rahasia Al-Quran bersama dengan Ustadz Zamaksyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan tentunya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arti dari surah Al-Anfal ini mengenai pampasan perang begitu Ustadz ya. Iya. Nah, Ustadz boleh diberitahukan dulu nih kepada kita makna ataupun rahasia di balik nama dari surah Al-Anfal ini seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pecinta Al-Quran dan Widya yang setia menemani kita semua di sini. Tentunya surah Al-Anfal, Anfal jamak dari kata naflun. Naflun artinya pampasan perang. Jadi pampasan perang itu dalam Islam ada dua macam. Ada yang disebut naflun atau anfal, ada yang juga yang disebut fai. Kalau fai itu pampasan perang yang diperoleh tanpa ada pertempuran. Kadang-kadang ya perang itu urung terjadi karena musuh sudah menyerah lebih dulu. Ya, tapi kalau sekiranya pada pertemuan dua kelompok tadi terjadi baku hantam, ya terjadi peperangan, maka pemenang memperoleh hasil dari pampasan perang itu yang disebut dengan anfal. Tentunya sesuai dengan nama surah ini. Surah ini banyak bercerita kepada kita tentang perang Badar dan apa-apa yang terjadi di saat terjadinya perang dan apa yang terjadi setelah selesai perang. Inilah bisa dikatakan pokok pembahasan yang paling utama yang ada di surah ini. Sehingga para ulama juga kadang-kadang menamakan surah Al-Anfal ini dengan panggilan surah Badar. Nah, bercerita tentang perang Badar. Sebagian ulama yang lain menamakan surah ini dengan nama suratul jihad. Karena dari awal hingga akhir tidak lepas pembahasan dari membahas mengenai jihad fisabilillah. Dan tentunya surah ini sedikit berbeda dengan dua surah sebelumnya. Dua surah sebelumnya Al-An'am itu Makkiyah, turun di Mekah sebelum hijrah. Setelahnya Al-A'raf juga Makkiyah, turun di Mekah. Sedangkan Al-Anfal ini surah Madaniyah, turun ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam di sana. Oke, tadi Ustadz juga sudah mengatakan bagaimana surah Al-Anfal ini ada terkandung mengenai kisah perang Badar di situ Ustadz. Ya, nah, Ustadz, pokok-pokok yang terjadi begitu Ustadz di kisah perang Badar itu seperti apa? Kita kadang suka luput juga dari mengetahui kisah dari perang Badar itu seperti apa Ustadz? Baik, satu hal yang menarik. Surah Al-Anfal ini justru diawali dengan pertanyaan yang diajukan para sahabat pasca berakhirnya perang Badar. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, bagaimana cara membagi pampasan perang? Namun yang paling menarik bukan pertanyaan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyikapi pertanyaan ini? Allah tidak langsung memberikan jawaban. Tapi justru terkesan Allah ingin gambarkan di awal surah, Qulil anfal lillahi wa rasul. Urusan bagi pampasan itu urusan Allah sama Rasul, bukan urusan kalian. Ya. Apa urusan kalian? Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai begitu dapat pampasan perang, kemenangan gemilang diperoleh, sudah bergeser niat untuk berjihad tadi. Bukan lagi karena Allah, tapi gara-gara semata-mata untuk mendapatkan pampasan perang. Nah, menyikapi pertanyaan ini, bisa kita lihat jawaban baru dikemukakan Allah tentang bagaimana pembagian harta pampasan perang itu di ayat ke-41. Bayangkan pertanyaannya di ayat pertama, jawabannya di ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Ketahuilah, kata Allah,
segala yang kamu peroleh sebagai pampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Jadi ini dia tata cara pembagian. Maka Rasulullah itu di antara salah satu sumber kekayaan Nabi ada namanya humus. Nabi dapat 1/5 dari pampasan perang. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad itu miskin, mungkin di awal perjuangan. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang yang tajir dan kaya. Tetapi tentunya kekayaan Nabi bukan untuk dinikmati sendiri, tapi beliau jadikan itu semua sebagai alat perjuangan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa jawaban atas pertanyaan itu kok lama kali dijawab? Kenapa di ayat 41 ya Ustaz Iya, ya? padahal pertanyaannya Di ayat ayat pertama. pertama. Nah, disinilah penting kita mengambil sebuah rahasia, menyelami rahasia Al-Quran tadi. Ketika seorang itu bertanya, biasanya kan yang bertanya itu akan fokus menyimak, menunggu jawaban. Begitu kan? Benar. Nah, di momen seperti itu harus dimanfaatkan oleh kita, orang yang ingin mengajak pada kebaikan. Kita bukan hanya dituntut memberikan jawaban atas pertanyaan, tapi juga perlu menyuntikkan, mengisi, memanfaatkan momen fokusnya orang untuk kita sisipi dengan pesan-pesan kebaikan. Itu adalah bagian dari pesan Al-Quran kepada kita. Jadi kalau sekedar guru sebagai contoh, ditanya muridnya, jawab, ya udah selesai. Tapi ketika guru sebelum menjawab, dia nasihati dulu anaknya. Begini, begini, begini. Niscaya yang didapat si anak bukan hanya jawaban atas pertanyaannya, tapi selama menunggu jawaban itu, si anak akan fokus terhadap apa yang disampaikan. Nah, maka kalau kita perhatikan, di tengah antara pertanyaan dan jawaban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung banyak sekali hal. Di antaranya, bagaimana sifat orang-orang beriman. Ya, dikatakan di sini, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat iman mereka. Nah, ini untuk apa disebutkan di sini? Ya, yang terpenting bagi seorang mujahid, orang yang mau berjuang, setelah mendapatkan instruksi dari Quran, mencoba untuk bercermin. Apakah kita tergolong orang-orang beriman atau tidak? Jadi ini kalau kita perhatikan cukup menarik sekali. Nah, kembali kepada pertanyaan Widya tadi, perang Badar ini kan dalam sejarah bisa dikatakan perang yang tak direncanakan oleh Rasulullah. Sehingga persiapan umat Islam ketika memasuki perang Badar ini bisa dikatakan tak maksimal. Tetapi disinilah kecerdasan Nabi sebagai seorang pemimpin. Beliau melihat ada kafilah dagang yang dibawa oleh para saudagar-saudagar Quraisy. Ya, mereka akan melewati wilayah Badar yang lebih dekat dengan Madinah daripada Mekah. Nabi mengatakan, kalau begitu kita serang saja kafilah dagang itu. Supaya kita membuat kerugian secara ekonomi bagi orang-orang kafir Quraisy, dan itu tentunya akan sangat menggoyang perekonomian di Mekah. Nah, di sini dari sisi geopolitik, bahwasanya perang Badar ini pertimbangannya luar biasa, walaupun persiapan Nabi dan sahabat tidak maksimal. Yang terjadi apa? Ternyata apa yang direncanakan Nabi ini justru bocor kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka merubah rute supaya kafilah dagang itu tak berjumpa dengan umat Islam. Yang lebih parah lagi, mereka mengirimkan kode kepada pimpinan yang ada di Mekah, bersiap-siap bawa pasukan serang Muhammad. Jadi waktu itu kalau kita ingat, kurang lebih dari pihak kafir Quraisy sekitar 1.000 pasukan. Sedangkan yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad jumlahnya sekitar 314 orang. Jadi hampir satu orang harus menghadapi 3 orang minimal. Ya. Jadi dalam konteks ini betul-betul tak ada persiapan, tapi disinilah bagaimana Allah ingin gambarkan berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Karena kekuatan sebenarnya
bukanlah kita lihat dari sisi kuantitas. Ya, banyak orang segala sesuatu mengukurnya lewat kuantitas. Kalau banyak nggak mungkin kalah. Kalau logistik kuat nggak mungkin kalah. Kalau kita kaitkanlah dengan konteks keindonesiaan, kita merdeka, kita memperjuangkan, ini juga bisa dikatakan kita dari segi persenjataan jauh kalah dari Belanda ataupun Jepang, bahkan pasukan sekutu sekalipun. Ya, tapi sekali lagi karena semangat juang yang tinggi dan itu adalah buah dari iman yang benar. Ya, buah dari iman yang benar ini yang bisa kemudian mengantarkan pada kemenangan. Nah, kalau mencermati surah Al-Anfal dan kaitannya dengan cerita tentang perang Badar, satu hal yang menarik, Allah di surah ini ingin menggambarkan sebenarnya kalian menang itu bukan karena hebatnya kalian. Itu yang ingin Allah sampaikan di surah ini. Sehingga ketika mereka mempersoalkan masalah pampasan perang, Allah seakan-akan mengatakan nggak layak kalian minta pampasan perang. Karena sebenarnya yang menentukan di perang Badar itu bukan kesiapan kalian, tapi Allah. Allah campur tangan. Dan bisa dikatakan dari belasan jumlah perang yang diikuti Nabi selama hidupnya, perang yang nyata disebutkan dalam Al-Quran, malaikat ikut serta angkat senjata, berjuang bersama orang-orang beriman, hanyalah perang Badar. Jadi perang Badar itu bisa dikatakan perang yang mati syahid itu bukan hanya dari para sahabat. Ya, sekitar ada 70-an sahabat meninggal dunia, tapi ikut syahid di perang Badar dari golongan malaikat. Sampai waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami mengenal mana syahid dari golongan malaikat dan mana dari golongan manusia, dari golongan sahabat. Kenapa? Karena malaikat pun ikut berperang dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Jadi kalau sahabat meninggal nampak darah yang menetes. Kalau mereka tak ada darahnya kan begitu, tapi ikut mati. Dan di sini adalah gambaran. Nah, kalau kita perhatikan di surah Al-Anfal ini lebih lanjut, ada beberapa isyarat dalam surah ini bagaimana campur tangan Allah sehingga kemenangan bisa diraih umat Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah memperkenankan permohonan itu. Allah berkata, aku akan kirim bala bantuan dari malaikat kepada kalian 1000 malaikat. Jadi pertama, 1000 malaikat ikut berperang bersama para sahabat. Yang kedua, campur tangan Allah yang luar biasa ini, iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Beberapa saat sebelum perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ya sebelum perang itu semuanya merasa ngantuk dan sempat tertidur sejenak. Nah, ini campur tangan Allah yang luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau orang menghadapi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, jangankan nggak mungkin tidur dan ngantuk pun pasti hilang. Benar. Kan begitu. Tapi lihat beberapa menit ke depan akan perang, tapi justru satu pasukan semuanya tertidur. Ini kan satu campur tangan Allah yang luar biasa. Berarti ada ketenangan jiwa yang diberikan Allah bagi para mujahid di perang Badar ini. Sehingga sampai-sampai mereka itu bisa tertidur. Belum lagi, di momen mereka tertidur, Allah Subhanahu wa taala turunkan gerimis. Turunkan gerimis. Nah, gerimis ini apa manfaatnya? Satu sisi umat Islam kemudian bisa berwudu dan bersuci menggunakan air hujan tadi. Tapi di sisi yang lain, gerimis ini pun ternyata tentaranya Allah. Kenapa? Karena tempat berkumpulnya pasukan musuh itu di tempat yang tanahnya seperti tanah liat. Ketika kena air hujan, yang terjadi apa? Berlumpur. Sehingga kesulitan bagi mereka untuk
melangkahkan kaki menuju medan perang. Lihat, ketika kita bersama Allah, alam semesta, Allah akan gunakan itu sebagai penolong bagi kita. Tapi ketika kita melawan Allah, maka sekecil makhluk pun bisa jadi tentara Allah untuk menghukum kita. Nah, jadi ini gambaran bagaimana peristiwa perang ini terjadi dan kemenangan gemilang pada akhirnya didapatkan oleh umat Islam. Bukan hanya itu, bonus di perang Badar. Bisa dikatakan hampir semua tokoh-tokoh pemimpin kafir Quraisy yang senior mati terbunuh di perang Badar. Sebut saja Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam Quran, paman Nabi, mati di perang Badar. Abu Jahal, ya bisa dikatakan inilah Fir'aunnya umat ini kata Rasul, mati di perang Badar. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, mantan tuannya Bilal, dan memberikan rasa takut di dalam hati umat Islam ketika di Mekah, mati juga di perang Badar. Maka bukan hanya rasa malu yang didapat oleh orang-orang kafir Quraisy pasca perang Badar, tapi mereka juga mengalami krisis kepemimpinan karena banyaknya tokoh-tokoh mereka yang mati terbunuh di perang Badar. Baik, Ustadz, terkait dengan perang begitu ya, ini kan surah Al-Anfal ini banyak membahas mengenai bagaimana terkait hukum dengan pampasan perang dan kisah dari perang Badar tadi yang seperti sudah Ustadz sampaikan. Nah Ustadz, ini bagaimana terkait dengan dorongan untuk berperang dan aturan terkait tawanan Ustadz? Bagaimana kemudian kita bisa memiliki rasa ingin untuk berperang namun tetap dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah begitu? Iya, tentunya kita kan harus memahami jihad dalam Islam ini bukan hanya sekedar perang untuk menumpahkan darah, tapi ini jihad haruslah dibangun pada tujuan dan motivasi yang suci. Orang yang berjihad dengan sebenar-benar jihad, ini adalah orang yang pertama tujuan dari berperang adalah untuk menegakkan agama Allah. Agar kemudian pihak-pihak yang selama ini bisa dikatakan menghalangi agar orang lain tidak menerima dakwah Islam itu dengan baik, itu dapat disingkirkan. Nah, karena kita tahu kalau kekuatan-kekuatan tertentu masih berkuasa, itu kan dia tak mau zona nyaman yang dinikmatinya kemudian diusik oleh nilai-nilai dan risalah Islam. Jadi Islam sekali lagi dalam menyampaikan perintah untuk berjihad, tentunya di sini tetap dalam koridor etika. Nah, etika juga dapat dilihat terkait dengan tawanan perang. Kalau kita lihat di konteks perang Badar, setelah umat Islam itu menang, bisa dikatakan puluhan dari tentara-tentara kafir Quraisy yang ini kemudian ditawan oleh Rasul. Ditawan oleh umat Islam. Waktu itu karena perang Badar, perang pertama, Nabi belum punya acuan apa yang harus kita lakukan terhadap para para tawanan perang ini. Waktu itu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa pandanganmu? Abu Bakar mengatakan, kalau pandanganku Rasul, kita minta tebusan saja. Kita minta tebusan, kita bebaskan mereka. Ya, mudah-mudahan uang yang kita dapat nanti ini bisa menguatkan dakwah Islam. Tetapi ketika Nabi mengajak Umar bin Khattab berdialog dan menanyakan pandangan Umar, Umar mengatakan, jangan. Aku tak setuju dengan pandangan Abu Bakar. Yang aku lihat, wahai Rasul, supaya tidak tersisa ruang kecondongan dalam hati kita untuk membela yang kafir, kata Umar, biarkan aku milih mana dari tawanan ini yang saudaraku, aku yang bunuh dia. Mana yang saudara Abu Bakar yang bunuh dia. Supaya jangan tersisa lagi loyalitas kepada selain Islam, kata Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Rasulullah condong untuk memilih pendapat Abu Bakar. Waktu itu dibuatlah oleh Nabi acuan yang akan dibebaskan dari para tawanan. Pertama, yang mau membayar tebusan. Yang dibebaskan dari tawanan, yang kedua, yang mau mengajarkan 10 anak-anak dari umat Islam membaca dan menulis. Jadi ini sebuah revolusi luar biasa dibawa oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi menghargakan kebebasan itu dengan
10 anak kecil yang bisa diajarkan baca tulis. Padahal di zaman itu bisa dikatakan jumlah yang pandai baca tulis kan sangat terbatas. Nah, jadi dengan Nabi membuat persyaratan ini, Nabi ingin kembangkan SDM yang ada di Madinah waktu itu. Nah, ini yang satu lagi menjadi catatan penting kalau kita melihat di konteks apa yang bisa kita tarik dari inspirasi Perang Badar. Baik. Ya. Nah, Ustadz terakhir sedikit lagi nih. Kemudian kita juga dituntut untuk waspada ya Ustadz dalam memberikan loyalitas kita kepada selain Islam. Begitu. Iya. Seperti apa Ustadz penjelasannya? Jadi tentunya loyalitas seorang Muslim itu kan hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Inilah yang tentunya mereka yang kita bisa pastikan mereka itu memang tidak menginginkan keburukan untuk kita. Tetapi di sini yang menjadi problem adalah ketika akan terjadi perang, umat Islam mau menyerang Mekah. Ini kan masih ada juga di antara orang-orang Islam yang di Madinah. Mereka itu merasa, ya di Mekah kan saudara kita juga. Bahkan sebagian dari mereka ada yang membocorkan. Seperti tadi saya sampaikan, Nabi ingin menyerang kafilah dagang tiba-tiba, tapi ternyata rencana Nabi bocor. Berarti ini kan ada pengkhianatan dari dalam. Nah, ini menggambarkan kepada kita, orang yang berkhianat demi menyelamatkan musuh, berarti belum sepenuhnya loyalitas itu diberikan kepada Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang kafir itu pasti memberikan loyalitas kepada sesama kafir. Gak mungkin orang kafir itu beda orang Islam, beda orang mukmin. Tidak. Pasti yang mereka bela adalah kepentingan mereka. Jadi di sini Allah katakan, illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk saling memberikan loyalitas kepada sesama mukmin, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Nah, kita lihatlah, tak usah jauh-jauh dewasa ini, ya apalagi kita di tengah masyarakat yang bersistem demokrasi misalnya, ya bahkan yang kadang-kadang mayoritas Muslim pun, ya lebih banyak anggota di DPRD-nya atau apa, kadang-kadang dari golongan selain Islam. Sehingga bagaimana mereka menyampaikan aspirasi umat Islam? Ini kan tak tersampaikan. Mereka tentunya lebih suka menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka sendiri, kelompok mereka. Dan ini menimbulkan kerusakan besar di tengah orang Islam. Ya, ketika kita tak punya lagi sikap untuk saling melindungi, saling membela, tentunya kepada siapa lagi kita bisa berharap kepada selain sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Baik, sudah sepatutnya sebenarnya kita menggandeng tangan gitu, berpegang erat kepada sama saudara Muslim kita juga ya Ustadz ya. Semoga mudah-mudahan agar Muslim kedepannya juga lebih berjaya seperti di masa Rasulullah begitu Ustadz. Karena kita melihat sekarang kondisi umat Muslim saat ini banyak yang terpecah belah begitu Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa ini mengambil pelajaran dari surah Al-Anfal ini ya, sahabat Al-Quran. Dan Ustadz, di sini juga kita dituntut untuk kemudian menguatkan ikatan Islam juga ya Ustadz di dalam surah Al-Anfal ini. Seperti apa nih Ustadz? Bagaimana kita bisa sama-sama menguatkan ikatan Islam kita ini? Apalagi di masa seperti saat ini Ustadz. Tentunya kita harus sadar, Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. Muslim itu adalah cermin bagi Muslim yang lain. Ketika kita melihat sebagai contoh, ada Muslim buta huruf. Berarti yang salah siapa? Kita juga, karena kita tak tergerak untuk membebaskan sesama saudara kita dari keterburukannya. Jadi persatuan adalah kunci kemenangan. Tidak mungkin ya pertolongan Allah akan turun ketika kita pun belum tersatukan hati ini. Hati ini disatukan terlebih dahulu, maka untuk melangkah ke langkah-langkah berikutnya tentunya akan lebih baik lagi. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Pentingnya persatuan. Kemenangan hanya menjadi angan-angan tanpa ada konsolidasi yang kuat di antara sama orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kunci kemenangan di Perang Badar, walaupun jumlah sedikit karena kompak. Sebaliknya, ketika umat Islam jauh lebih siap
sebagaimana cerita kita pada beberapa waktu yang lalu di surah Ali Imran tentang perang Uhud. Jumlahnya lebih banyak, tapi kalah. Kenapa? Karena tak terkonsolidasikan dengan baik. Pasukan pemanah takut tak dapat bagian pampasan perang, hingga pada akhirnya ya mereka mengkhianati apa yang telah diinstruksikan oleh Rasulullah kepada masing-masing kelompok. Baik, nah Ya. Ustadz, kalau di masa Rasulullah perang itu kan langsung face to face betul dengan musuh, Ya, Ustadz. Nah, ya. di masa sekarang ini perang apa sebenarnya menurut Ustadz yang sedang kita hadapi sebagai seorang Muslim? Ya, yang paling berat saya melihat memang era perang militer bisa dikatakan ya banyak negara saat ini ya nggak setuju juga karena akan merusak dari sisi pembangunan apa yang sudah dibangun. Tapi yang sebenarnya lebih ngeri dan lebih berbahaya daripada perang militer adalah perang pemikiran. Ketika kita sebagai Muslim, ini justru kita tak mampu lagi untuk berpegang kepada nilai-nilai jati diri kita dan identitas kita sebagai Muslim. Ya, mungkin secara angka umat Islam sekarang umat terbanyak pengikutnya di muka bumi. Ya, kurang lebih bisa dikatakan mendekati 2 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Ya, 1,8 miliar jumlah orang Islam. Tapi kita tentunya kembali lagi banyak dari kita ini masih diperangi pemikirannya sehingga Muslim tapi tidak berpikir sebagaimana seharusnya orang Muslim itu berpikir. Tidak bersikap sebagaimana seharusnya orang yang beriman itu bersikap. Inilah tantangan terbesar. Maka dari itu kuncinya adalah ya kembali lewat tadabbur Al-Quran kita bisa dudukkan mana posisi kita yang sebenarnya dan apa tantangan yang sedang kita hadapi. Ya, segala sesuatunya jangan lupa kembali lagi ke Al-Quran, Ustaz. Ya, karena Al-Quran itu seperti yang kita bahas di episode awal adalah pedoman hidup kita. Gimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau kita tidak belajar ya Ustaz ya. Segala sesuatu harus kita mulai dengan belajar. Nah teman-teman, sahabat Al-Quran, kita sudah banyak yang membahas di surah Al-Anfal terkait dengan perang, Badar, kemudian juga terkait dengan pampasan perang dan sebenarnya perang seperti apa yang saat ini kita hadapi, yaitu perang pemikiran. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke Al-Quran, teman-teman. Dan kita akhiri dulu sampai di sini, sahabat Al-Quran. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan berkah dan pahala dengan sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.